Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin ajma'in amma ba'd fa ya rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah kita akan lanjutkan tafsir surat Al-Kahfi. Terakhir kita sampai pada ayat yang ke-36, di mana pada ayat yang ke-32 nanti sampai pada ayat yang ke-44 itu berkisah tentang dua orang yang dikisahkan dari Bani Israel, dua bersaudara, yang satu mukmin dan yang satu adalah kafir, di mana yang mukmin ini Allah uji dengan kemiskinan dan yang kafir ini Allah istidraj dengan kenikmatan yang sangat besar, kenikmatan duniawi maksudnya di sini, yaitu dengan memunjai dua kebun dari anggur yang sangat luas, di mana dikelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma yang sangat rapat, yang besar sebagai pagar dari tanaman-tanaman anggur tersebut. Dan di antara kedua kebun itu ada sungai yang dengannya bisa diairi perkebunan-perkebunan yang ada di sekitarnya, sehingga secara logika manusia, usaha yang dia miliki, pertanian ladang yang begitu dia miliki, itu pasti tidak akan pernah mengalami kerugian, dan Allah memang memberikan kepadanya walam tadlim minhu syai'a. Jadi kebun itu tidak pernah mendolimi sedikit pun kepada si pemiliknya. Maksudnya apa? Kebun itu tidak pernah yang namanya gagal panen dan selalu panen. Dan kita tahu bahwa tanaman anggur ini dia tidak peduli pada musim, tidak peduli pada iklim. Dan ini satu kelebihan tanaman anggur yang makanya disebutkan berkali-kali di dalam Al-Qur'anul Karim. Seperti seorang pengusaha yang sudah mempunyai banyak sekali pelanggan seperti itu, yang tidak mungkin pelanggannya ini akan berpindah. Dia mempunyai kepercayaan diri yang sangat besar, sehingga apa yang terjadi, dia mengatakan tidak mungkin kiamat itu akan terjadi dalam waktu dekat. Karena apa? Allah masih sayang saya. Ya, dikisahkan dia mengucapkan wa ma adhunnu sa'ata qa'imah. Saya tidak yakin kalau kiamat ini akan terjadi dalam waktu dekat. Wala irudittu ila rabbi la ajidanna khairam minha munqalaba. Kalaupun kiamat itu terjadi, maka kalau benar-benar terjadi, karena dia orang kafir, dia tidak meyakini kiamat itu akan terjadi dalam waktu dekat ini, padahal kita sebagai mukmin harus meyakini bahwa kiamat yang kecil ataupun yang besar, ya, apalagi kiamat-kiamat yang kecil, terutama kiamat yang kecil bagi kita adalah kematian kita. Seperti apakah kematian kita ini? Kita akan menutup kehidupan ini seperti apa? Husnul khotimah ini adalah harapan setiap mukmin, setiap muslim, tapi tidak semuanya akan mendapatkannya. Ya. Jadi kita selalu memohon kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah, harapan kita. Tetapi bisa jadi Allah memberikan kebalikannya. Makanya kita harus selalu berdoa kepada Allah, ya, doa untuk husnul khatimah, untuk diteguhkan hatinya, ya. Allahumma tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa ala mahabbati rasulik. Teguhkan hati kami ya Allah untuk selalu taat kepadamu, untuk selalu teguh di atas agamamu, dan selalu untuk mencintai Rasulmu. Ya. Kemudian kita
Tidak tahu, artinya kita harus melakukan hal-hal yang bisa mengantarkan kita untuk husnul khotimah. Karena tidak mungkin husnul khotimah diberikan ujuk-ujuk saja. Ada langkah-langkah yang harus kita bisa untuk mendapatkannya. Dan ini si kafir ini di surat Al-Kahfi ini, dia yang punya kebun yang sangat luas ini, dia mengatakan kiamat tidak mungkin terjadi, dan kalaupun terjadi saya pasti akan mendapatkan ganti yang lebih baik dari yang aku miliki ini. Kenapa? Karena di dunia saja saya mendapatkan kenikmatan dunia yang besar seperti ini dari Allah, lalu bagaimana dengan akhirat? Jadi pikiran orang si kafir ini, orang yang jauh dari Allah, pikirannya apa? Allah sayang saya kok. Buktinya apa? Kasih harta yang melimpah. Dia ibadah, kata orang dia lebih soleh dari saya secara agama, secara akhirat, tapi dia lebih miskin dari saya. Jadi Allah nggak pati sayang sama dia. Jadi saya sholat segini aja, saya dapat nikmat luar biasa. Oh pemane nek sholatku tambah kiang, itu bahasanya seperti itu. Inilah apa yang banyak melalaikan manusia itu seperti itu. Jadi dunia ini sebagai takaran Allah sayang atau enggak. Ya kan? Kalau dia kasih dunia, fayaqulu rabbi akraman. Allah menghormati saya. Allah memuliakan saya. Buktinya apa? Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia ya, yang Allah uji dengan dia dimuliakan oleh Allah. Artinya apa? Dia dimuliakan dengan banyak harta. Kemudian wa na'amahu, dan diberi nikmat dunia yang sangat banyak. Maka dia akan mengatakan fayaqulu rabbi akraman. Tuhanku telah memuliakanku. Hadza min fadli rabbi. Di belakang mobilnya ada tulisan hadza min fadli rabbi. Tapi bukan berarti saya mengatakan yang nulis itu enggak, itu belajar bersyukur. Ya, enggak salah. Ya, itu haknya dia maksudnya. Hadza min fadli rabbi. Ini karunia dari Tuhanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Adapun manusia yang Allah uji dengan kemiskinan, Allah sempitkan rizkinya, sempitkan rizki dunianya, maka dia akan mengatakan rabbi ahanan, Tuhanku menghina saya. Allah melecehkan saya. Saya banyak sholat, tapi saya seperti ini aja. Ya, dia jarang sholat, tapi dia dapat kenikmatan dunia yang luar biasa dari Allah. Jadi jangan jadikan dunia ini sebagai takaran Allah sayang sama kita atau tidak. Kalau dunia ini menjadi takaran orang sayang sama kita, maka tentu semua jamaah Masjid Cokro ini kaya semua, pengusaha semuanya. Amin. Nah, iya kan? Tapi kalau kalau seandainya orang fasik, orang kafir ini dia sebagai takaran kehinaan, artinya kemiskinan, maka tentu bahwa orang kafir orang kafir, orang fasik ini miskin semua, nggak ada yang kaya. Tapi buktinya malah justru banyak di antara mereka yang kaya. Allah mudahkan rizkinya, Allah gampangkan karirnya, ya. Jadi takarnya bukan seperti itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian dia juga beranggapan ketika dia masuk kebunnya, takjub dia, ma'adzunnu an tabida hadhihi abada. Saya enggak yakin bahwa kebunku ini akan rusak. Selama-lamanya tidak akan pernah rusak. Ya. Kiamat tidak akan terjadi, kalaupun terjadi saya akan dikembalikan kepada Allah, kepada Tuhanku dalam keadaan saya lebih baik daripada ini. Allah melanjutkan kisah ini, qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruh akafarta billadzi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Temannya, yaitu saudaranya yang mukmin ini, berkata kepadanya, dan dia mengajak bicara, yuhawiruhu, ngajak ngobrol, ngajak curhat, diskusi. Akafarta, adakah engkau ini kufur, mengingkari billadzi khalaqaka, dengan zat yang telah menciptakan kamu, yaitu Allah.
min turabin, dari tanah. Maksudnya siapa ini? Nabiullah Adam alaihissalam. Ya, karena kita bukan terbuat, asalnya kita bukan tanah, tapi kita min nutfah. Tetapi asal kita ini, asalnya Nabi Adam, ayah kita, nenek moyang kita ini dari tanah. Bahkan Nabi Adam ketika Allah ciptakan ini diambil semua unsur tanah yang ada di dunia ini, bumi ini diambil. Tanah yang warna coklat, merah, hitam, apalagi warna tanah apa? Diambillah pokoknya semuanya sama Allah, dijadikan, dibuat ya, kasih air ya kan, kemudian jadi lempung itu tanah liat, kemudian dikeraskan, didesain oleh Allah, ditiupkan ruh, jadilah Nabi Adam. Makanya anak Nabi Adam itu keturunannya nanti ada yang warna kulitnya merah, ada yang warna kulitnya kuning, ada yang hitam, putih, dan seterusnya. Karena memang semua unsur tanah yang ada di bumi ini Allah ambil. Iblis ketika melihat Adam belum dicipta, masih dalam wujud tanah liat, keliling-keliling dia, putar-putar. Siapa ini? Makhluk baru ini. Ya, makhluk baru ini. Jadi sebelum Allah tiupkan ruh kepada Adam pun, iblis ini sudah mengitari tanahnya Adam. Artinya ketika Nabi Adam masih berupa tanah, dikitari. Maka benar ketika Allah tiupkan ruh kemudian disuruh untuk sujud, dia nggak mau. Karena dari awal sudah ada hasud. Ini makhluk desain baru. Yang mana manusia ini didesain fi ahsani taqwim, dalam wujud yang sangat sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Tapi kebanyakan tsumma radatnahu asfala safilin, kami kembalikan mereka dalam keadaan yang paling rendah, kecuali orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, dan bagi mereka adalah pahala yang akan terus mengalir dan tidak akan pernah terputus. Jadi maksud min turabin dari ayat yang ke-37 ini adalah maksudnya, ingatlah ayahmu, nenek moyangmu Adam, Allah ciptakan dia dari tanah. Tsumma min nutfah, kemudian keturunannya Adam ini Allah ciptakan dari nutfah, yaitu setetes air mani. Ya, nutfah ini milik laki-laki, sperma. Makanya kalau dalam dunia medis ini ternyata perempuan meskipun tidak mengeluarkan spermanya, itu kalau pas lagi siap dibuahi itu bisa terbuahi tanpa dia mengeluarkan. Tapi yang sperma ini intinya adalah dari siapa? Si laki-laki ini. Ya, intinya adalah dari si laki-laki ini. Nutfah, satu tetes saja. Kalau jamaknya nutfah, nutof, bertetes-tetes banyak. Itu ada miliaran sel. Kemudian terbuahi hanya menjadi satu. Kalau dua berarti dua, kembar, seperti itu dan seterusnya. Tsumma min nutfah, kemudian Allah ciptakan keturunan Adam ini dari air mani. Tsumma sawwaka rajula, kemudian Allah sempurnakan kamu rajula, dalam wujud seorang manusia yang sempurna, laki-laki. Artinya ini seorang manusia yang sempurna. Allah desain yang tadinya adalah tanah, kemudian dari air mani, ya. Kemudian Allah ciptakan engkau wahai manusia dalam wujud yang sempurna. Allah sempurnakan dalam bentuk manusia seperti ini. Rajula, laki-laki dewasa, manusia yang sudah dewasa. Ya. Tsumma sawwaka rajula. Jadi saudaranya ini mengingatkan kepada saudaranya yang satu, diajak bicara itu, diajak diskusi, karena dia menganggap bahwa ini bukti Allah sayang saya, dan saya tidak yakin kiamat ini akan terjadi begitu cepatnya, dan kalaupun terjadi saya akan dikembalikan kepada Allah dengan mendapatkan ganti yang lebih baik. Maka temannya, saudaranya ini mengingatkan, jangan kau kufur kepada zat yang telah menciptakan kamu dari tanah, lalu Allah ciptakan dari air mani, kemudian Allah ciptakan, sempurnakan kamu seperti sosok manusia yang sekarang ini.
Diingatkan. Lakinna huwallahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada. Akan tetapi lakinna ini na lafadznya tertulis panjang nanya tapi dibaca pendek. Lakinna huwallahu. Karena apa ini? Kata para ulama nahwu, lakinna ini gabungan dari kata lakin dan ana. Lakin artinya adalah tetapi, ana saya, tetapi saya. Disingkat, hamzahnya dihilangkan, a-nya, ana, a pada ana dihapus, maka lakin ketemu na, maka ditasdidkan. Nunnya cukup satu saja, jadi lakinna. Lakinna akan tetapi saya, maksudnya saya, posisi saya, yaitu saudaranya yang mukmin yang memberi nasihat kepada saudaranya yang kafir ini, huwallah, dialah Allah. Kalau saya, Allah itu adalah Tuhanku, Rabbi, wala usyriku bi rabbi ahada, dan saya tidak berani untuk menyekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun. Karena itu dosa besar, dosa yang membuat Allah ini marah. Semua dosa besar bisa dilakukan selain kesyirikan. Kalau meninggal dalam keadaan seperti ini, maka Allah tidak akan mengampuninya. Tetapi kalau dia mukmin, dia tidak menyekutukan Allah, sebesar apapun dosanya, dalam keadaan mati seperti itu, maka ada harapan bisa Allah untuk mengampuni dosanya, atau bisa jadi Allah akan mengazabnya terlebih dahulu, kemudian baru mengampuninya dan memasukkan ke dalam surga. Tetapi kesyirikan inilah yang dijelaskan oleh siapa? Saudaranya yang mukmin ini. Dia katakan kepada saudaranya yang kafir, saya tidak berani. Posisi saya dengan Allah, saya tidak berani untuk menyekutukan dia, Allah sebagai Tuhanku, dengan sesuatu pun. Saya tidak berani. Ini dosa besar, kezaliman yang besar. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa ulaika hum muhtadun. Walaika humul muhtadun. Orang-orang yang tidak mendolimi, menganiaya diri mereka, orang-orang yang tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, bagi mereka lah keamanan, dan mereka orang-orang yang mendapat hidayah. Maksudnya kezaliman yang dimaksud itu adalah kesyirikan, karena kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Lakinna huwallahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada. Walaula id dakhalta, seandainya id dakhalta, ya, kamu ketika memasuki kebunmu, jannataka, kebunmu, qulta, ucapkan kau, dan kau mau ucapkan masya Allah la quwwata illa billah, tidak masya Allah, Allah maha berkehendak, la quwwata illa billah, tidak ada kekuatan kecuali dengan izin Allah, kecuali Allah izinkan, kecuali karena Allah. Intarani ana aqalla minka mala wa walada, meskipun kau melihatku ini sebagai sosok yang lebih sedikit hartanya daripada kamu dan lebih sedikit anaknya. Jadi kalau orang dulu itu wong sugih anake kudu akeh. Ini satu kebanggaan. Ana aqalla minka mala wa walada, saya ini lebih miskin dari kamu dan anaknya lebih sedikit pengikutnya, followernya lebih sedikit, kalah populernya. Makanya popularitas ini bukan jaminan. Uwais Al-Qarni ini enggak populer di bumi, enggak viral di bumi, tapi viralnya di langit. Makanya ada satu riwayat penghuni surga ini kebanyakan orang-orang yang lugu. Maksudnya apa? Orang-orang yang mungkin kelihatan biasa-biasa saja. Dia bukan siapa-siapa, bulhu, tapi dia sangat dikenal oleh makhluk-makhluk Allah yang ada di langit, ya. Didoakan, padahal di bumi ini dia enggak viral, enggak terkenal, biasa-biasa saja. Bukan pejabat, mungkin bukan orang yang alim, ya, bisa jadi seperti itu. Pernah di mana itu waktu ada perbaikan tol, ada mau bikin tol di Jawa Timur itu, Situ Bondo atau mana itu, ada jasad ibu-ibu udah meninggal, udah
udah 20-an tahun yang lalu gitu kan. Ya bukan siapa-siapa, bukan seorang ustadzah, bukan seorang bunyai, bukan siapa, tapi jasadnya masih utuh kan. Kata anak-anaknya sama cucu-cucunya, dulu nenek itu suka kalau dia bukan orang kaya gitu kan, tapi dia itu suka bagi-bagi ke anak yatim. Dia suka ini akhlaknya baik sama tetangga-tetangganya, bukan siapa-siapa ya, cuman dia punya akhlak, punya amalan yang luar biasa yang kadang diluputkan oleh kebanyakan orang, dilewatkan oleh orang gitu saja ya, bukan siapa-siapa ya, padahal yang lainnya sudah menjadi tanah seperti itu ya. Nah jamaah sekalian rahimakumullah, kalau seandainya kau masuk kebun kamu ini, katanya dan di sini karena disebutkan kebun, karena kebun itu adalah kekayaan yang dimiliki oleh orang ini, si kafir ini. Dia bangga dengan kebunnya ini. Intinya ini tidak hanya kebun, hal-hal apapun yang dimiliki oleh manusia yang membuat dia ini takjub dan bangga. Jadi kita punya sesuatu yang kita ini takjub. Enggak cuma ini ayatnya kebun, tapi ini maksudnya berlaku untuk apapun. Turunnya pada kekayaan berupa kebun, sawah. Tapi ini berlaku apapun. Kita punya rumah yang mewah, yang megah itu ya. Kita punya apapun, kendaraan yang mewah ya. Kemudian banyak karyawan, punya pabrik besar, punya sawah ladang yang luas, punya tabungan saldo yang banyak ya. Punya istri cantik, punya istri banyak, punya anak banyak ya. Bangga dia, maka ucapkanlah untuk membentengi itu semuanya dengan Masya Allah la quwata illa billah. Melihat anak kita lucu ya, pintar, Masya Allah la quwata illa billah, ucapkan. Ustaz, saya sering ketimpa sial. Kenapa? Ya ada aja kesialan. Apa yang ditimpa sial? Ya motor saya, ada mobil dikit-dikit ya ada aja lah. Ya sering mungkin lecet segala macam ini, mungkin ada orang yang nggak suka. Bisa jadi ada ain di sini, penyakit ain, sehingga kita sering-sering ngucap kalau kita takjub dengan apa yang kita miliki, Masya Allah, bentengi itu. Biasa jadi ain itu di mana-mana. Al-ainu haq, kata Rasulullah. Al-ainu haq, ain itu hak. Ain itu ada. Ini salah satunya apa? Rusaknya harta kita, apa yang kita miliki, salah satunya dirusak oleh ketakjuban diri kita. Dan kita tidak bentengi dengan ucapan Masya Allah. Itu bisa rusak karena itu. Dan itu buat kita juga sendiri. Ya. Pokoknya kita cermin, wah kita lihat kita ganteng ternyata, wah ganteng kayak gitu. Maka ucapkan alhamdulillahilladzi alhamdulillahilladzi hassani fahassin khuluqi, hassana khalqi fahassin khuluqi. Segala puji bagi Allah yang telah membaguskan penciptaanku, maka baguskan akhlakku. Masya Allah, Masya Allah ya, ucapkan Masya Allah. Karena bisa jadi kalau kita lupa itu, kemudian ada yang tidak suka melihatnya, ain bisa mengenai apa yang kita miliki, apapun itu. Anak sering meriang, ternyata sering diposting sama orang tuanya. Sedino postingannya peng 5 ya, mau kemana-mana hanya diposting ini pagi jam ini, keseringan gitu kan, keseringan. Tapi bukan berarti secara mutlak nggak boleh ya. Jadi intinya ada orang, artinya nggak semua suka dengan apa yang kita miliki, sehingga kalaupun kita mau posting, mau dilihat banyak orang, ucapkan bismillah, Masya Allah la quwata illa billah. Kita bentengi, mudah-mudahan foto kita, mudah-mudahan foto keluarga kita tidak kena ain sama orang yang lihat, ya kan?
MUI itu sudah mengeluarkan fatwa, sudah lama. Bagi ibu-ibu yang sudah punya suami itu dilarang selfie, kemudian selfie-nya disebar. Selfie apalagi selfie yang dibuat-buat, ya, dibuat-buat terlalu dekat kemudian disebar, itu udah ada fatwanya karena madharatnya lebih besar. Tapi kadang ada suami malah bangga, ya kan? Harusnya tidak seperti itu, ya. Jadi ini dilarang. Ya, kalaupun ada foto kita yang diposting, ya, itu harus yang jelas ada adab-adabnya, ada aturan-aturannya, dan itu harus kita ucapkan masya Allah la quwata illa billah. Kenapa? Untuk membentengi diri kita daripada ain. Bisa jadi anak kita sering sakit, siapa ini karena apa? Ada ain, karena sering kita memposting diri kita banyak dilihat oleh banyak orang. Apapun yang kita miliki, ucapkan masya Allah la quwata illa billah, bentengi, ya. In tarani ana aqalla minka malan wa walada, meskipun kau melihatku ini adalah seseorang yang lebih sedikit hartanya daripada kamu dan sedikit anaknya, lebih sedikit anaknya. Ini merendah, tawadhu. Saya menasihati kamu meskipun saya ini lebih miskin. Saya anaknya lebih sedikit daripada kamu. Kamu lebih kaya. Jabatan kamu lebih tinggi daripada saya. Tapi saya berhak untuk menasihati saudara saya sendiri. Karena apa? Ini sudah menjadi hukum di masyarakat, Orang miskin ngomong itu omongannya kayak kentut. Tapi kentutnya orang kaya kayak omongan. Nasihatnya orang miskin, masukannya orang miskin ini kentut, bual, ya, artinya hanya apa sih, dia nggak punya apa-apa. Tapi orang kaya kentutnya seperti nasihat, ya, wangi, ya. Karena apa? Karena dia kaya. Sehingga si miskin ini, yang mukmin ini, dia merendah di hadapan saudaranya yang kaya. Meskipun kau melihat saya ini lebih miskin, yo tolong nurungake. Yo, jane ora pantes aku ngomong karo wong sugih, tapi yo cok ana benere. Bukan berarti wong melarat ye orang duwe hak nggih ngomong seperti itu. Ya, itu kurang lebih seperti itu makna dari ayat yang ke-39 itu. Dia merendah, dia mengakui, saya miskin, anak saya sedikit, harta saya sedikit, saya nggak punya apa-apa, saya nggak punya jabatan, saya rakyat jelata. Tapi saya hendak menasihati kamu kalau kamu mendengar nasihat saya. Jadi itu makna dari intarani ana aqalla minka malan wa walada. Jamaah sekalian rahimakumullah, ada satu kisah riwayat Ibnu Abi Hatim dari Asma binti Umais radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin naquluhunna indal karab." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadaku kalimat-kalimat, kata-kata yang aku ucapkan, yang harus aku ucapkan ketika dalam keadaan sempit, keadaan susah yang luar biasa, ke dalam keadaan mumet luar biasa, 7 keliling, gak ada solusi ini kayaknya. Apa? Allahu Rabbi. Allahnya 2 kali. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Ini hadis sebagai penjelas dari ayat di 37, ya maaf, di 38, lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Jadi Allahu rabbi la usyriku bihi syai'a. Itu diajarkan supaya dalam keadaan kita ini susah luar biasa,
Banyak-banyakin itu zikir seperti itu. Ya. Kemudian riwayat yang lainnya, ayat yang 39, talaba Musa min rabbihi hajatan fa'abta'at alaihi faqala ma syaa Allah. Nabi Musa alaihissalam, ya, ini pernah minta sama Allah sesuatu hajat untuk dikabulkan, fa'abta'at alaihi, maka hajat ini terlambat datang kepada Nabi Musa. Seperti Nabi pernah terlambat, ini jawaban dari 3 pertanyaan pendeta Yahudi ini karena beliau lupa mengucap insya Allah. Nabi Musa pernah minta sama Allah sebuah hajat yang itu Allah lambatkan, Allah tunda. Faqala masya Allah, maka di tengah ketertundaannya ini beliau mengucap masya Allah. Fa idza hajatuhu baina yadayhi, maka Allah memberikan hajatnya segera di hadapannya. Faqala ya Rabb, maka Nabi Musa berkata, wahai Tuhanku, inni atlubu hajati mundu kada wa kada, sesungguhnya aku meminta hajatku untuk ditunaikan olehmu, darimu ini sejak sekian lama, sejak kemarin-kemarin. Ya. Wa u'tituhal an, kenapa baru sekarang ini baru diberikan aku hajat itu? Fa'auhallahu ilaihi, maka Allah wahyukan kepadanya, ya Musa, wahai Musa, ama alimta, tidakkah kau tahu bahwa anna qaulaka, bahwa ucapanmu masya Allah, yaitu ucapanmu yang berupa masya Allah, anjaha ma talabta bihil hawaij, itulah yang bisa memuluskan apa yang kau minta dari hajat-hajat itu. Jadi sering-sering mengucap masya Allah. Ternyata masya Allah itu di samping membentengi apa yang kita miliki dari pandangan tidak baik dari orang, ternyata juga bisa untuk mengkabulkan hajat kita. Moroh barangnya wong, kekayaan orang, apa yang dimiliki orang, apa kesolehan orang, apapun itu masya Allah. Mudah-mudahan saya seperti itu. Lihat motor temannya baru, masya Allah, mudah-mudahan saya bisa juga miliki baru. Jadi sering-sering masya Allah. Tadi berarti kalau digabungkan, dalam keadaan sulit kita mengucap Allahu Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Kalau dalam keadaan kita minta hajat kita dikabulkan, masya Allah, seperti itu, ya. Riwayat yang lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat dari sahabat Anas bersabda, ma anamallahu ala abdin ni'matan fi ahlin aw malin aw waladin fayaqulu ma sya'allah la quwwata illa billah illa dafa'allahu anhu kulla afatin hatta ta'tiyahu maniyatuh wa qara'a walaula idh dakhalta jannataka qulta ma sya'allah la quwwata illa billah. Dari sahabat Anas bin Malik, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah Allah memberikan nikmat kepada seorang hamba, yaitu sebuah nikmat, baik berupa ahl keluarga atau istri di sini, ya, kemudian atau diberikan harta, atau diberikan anak, berarti ahl tadi lebih tepat istri, karena ahl itu terjemahannya itu ahlun itu bisa ahli, ahlun bisa penduduk, ahlun itu bisa istri, ahlun bisa keluarga. Ada 4 ini makna ahl. Jadi keluarga bisa istri. Kalau yang dilafadzku anfusakum wa ahlikum nara at-tahrim ayat 6 itu ahl, maksudnya adalah keluarga, bukan istri. Masa yang diselamatkan dari neraka cuman istrinya aja? Pasti semuanya kan.
Tapi kalau ahl di sini kenapa saya terjemahkan istri? Karena ada lafadz selanjutnya walad, anak. Kenapa ahl ini diterjemahkan istri? Karena yang sudah membuktikan ini yang sudah usianya udah simbah-simbah nih. Dua anak digedhekke barang wis nikah ditinggal lungo anake. Sibuk karo anak bojone. Akhirnya yang jadi keluarganya kentang-kentang siapa? Nemenin siapa? Bojone. Ya kan? Seorang suami yang sudah tua dia yang nungguin siapa? Hari-hari tuanya? Istri kan? Begitu juga sebaliknya. Masa anaknya kan enggak? Rata-rata makanya anak itu kalau udah berumah tangga artinya dia sibuk dengan rumah tangganya. Makanya ahl ini diterjemahkan sebagai seorang istri. Jadi tidaklah Allah memberikan kenikmatan, memberikan satu kenikmatan kepada seorang hamba baik berupa istri, harta, anak, kemudian ucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Dia ucapkan itu melainkan Allah akan menolak darinya segala bentuk bencana sampai datang kematiannya. Jadi sampai ada jaminan dari Allah kalau dia diberikan satu nikmat oleh Allah apapun itu, istri, anak, ya. Istri kita pun harus sering-sering kita ucapkan Masya Allah, benar. Biar enggak kena ain atau pandangan orang-orang yang nakal, kan. Seperti itu. Masya Allah, seperti itu. Ya. Jadi ini maka Allah akan menolak daripadanya yaitu segala macam mara bahaya sampai orang itu meninggal. Lalu Rasulullah melanjutkan membaca ayat walaula iddakhalta jannataka qulta masya Allah la quwata illa billah. Ya. Rasulullah juga bersabda ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah tahtal arsh. Maukah kau tunjukkan kepadamu, ini riwayat Abu Hurairah, sebuah gudang dari gudang-gudangnya surga. Artinya harta karun dari harta-harta karunnya surga yang ada di bawah arasy-Nya Allah. Qultu na'am. Abu Hurairah menjawab, iya, mau. Maka Rasulullah bersabda, antaqula, yaitu kau ucapkan la quwwata illa billah, atau riwayat yang lain la haula wala quwwata illa billah. Ya. Itulah manfaat dari kata la quwwata illa billah atau la haula wala quwwata illa billah. Ya. Itu ayat yang ke 39. Fa'asa rabbi ayyutiyani khairam min jannatik wa yursila 'alaiha husbanan minas sama'i fatusbiha sa'idan zalaqa. Maka mudah-mudahan Tuhanku memberikan kepadaku yang lebih baik dari kebunmu. Ini yang bilang si miskin. Dan mengirimkan kepada kebunmu itu husbanan. Husbanan ini petir, ya, diterjemah petir, betul? Ya, petir dan hujan yang lebat, artinya musibah. Sehingga musibah yang datang dari langit ini kemudian menjadikan kebunmu ini sa'idan zalaqa, artinya licin dan rata dengan tanah, tidak tersisa sama sekali. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.